Bab 53. Makar jahat Al-Walid bin Al-Mughirah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sikapnya terhadap Al-Quran. Ibnu Ishaq berkata, kemudian beberapa orang dari Quraisy mengadakan pertemuan dengan Al-Walid bin Al-Mughirah pada saat musim haji telah tiba. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah tokoh yang mereka tuakan. Di pertemuan tersebut, Al-Walid bin Al-Mughirah berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Quraisy, musim haji telah tiba dan rombongan orang-orang Arab akan berdatangan ke tempat kalian dan mereka telah mendengar persoalan sahabat kalian ini, Muhammad. Oleh karena itu, hendaklah kalian satu pendapat, jangan berselisih, jangan sebagian mendustakan sebagian lain, dan ucapan sebagian ditolak sebagian lain." Mereka berkata, "Engkau wahai Abu Abdus Syams, silakan bicara dan berikan pendapatmu, niscaya pendapat itu pula yang kita ucapkan." Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Justru silakan kalian bicara, niscaya aku dengar ucapan kalian." Mereka berkata, "Kita katakan Muhammad sebagai dukun." Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Demi Allah, ia bukan dukun. Kita sudah mengetahui para dukun, ucapan khasnya, yang bisa dipahami atau tidak bisa dipahami, dan sajaknya." Mereka berkata, "Kita katakan dia orang gila." Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Tidak, ia bukan orang gila. Sungguh, kita sudah mengetahui orang gila, dan mengenal kekusutannya, kekacauan, dan keraguan-raguan yang ada padanya." Mereka berkata, "Kita katakan dia penyair." Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Ia bukan penyair, karena kita telah mengetahui semua bentuk syair dan ucapannya bukan termasuk syair." Mereka berkata, "Kita katakan dia penyihir." Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Tidak, ia bukan penyihir, karena kita sudah mengetahui penyihir, tiupannya dan tali temalinya." Mereka berkata, "Kalau begitu, bagaimana pendapatmu wahai Abu Abdus Syams?" Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ucapan Muhammad itu manis, akarnya harum, dan ranting-rantingnya matang. Jika kalian berkata seperti di atas, maka bisa disimpulkan bahwa perkataan kalian adalah batil. Sesungguhnya perkataan kalian yang paling tepat tentang dia ialah, hendaklah kalian mengatakan dia penyihir. Ia membawa sihir yang memisahkan orang dengan ayahnya, orang dengan saudaranya, orang dengan istrinya, dan orang dengan keluarganya. Mereka bercerai-berai karena ulah sihirnya." Setelah itu, orang-orang Quraisy duduk di jalan-jalan Uraum ketika orang-orang Arab berdatangan ke Makkah pada musim haji. Tidak ada seorang pun yang berjalan melewati mereka, melainkan mereka memperingatkan perihal Muhammad kepadanya, dan menjelaskan persoalan Muhammad kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. "Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan aku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan, dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Sekali-kali tidak akan aku tambah karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran." Al-Mudassir, 11-16. Kata anit pada ayat di atas artinya memusuhi. Ibnu Hisham berkata, anit artinya membangkang dan menentang. Rubah bin Al-Ajai berkata, "Kami adalah pemukul kepala orang-orang yang membangkang dan menentang bait di atas ada dalam kumpulan syair Rubah bin Al-Ajai." Ibnu Ishaq berkata, Allah Ta'ala juga menurunkan ayat, "Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang melelahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut." Al-Mudassir, 17-22. Ibnu Hisham berkata, basar artinya wajahnya tidak suka. Rubah bin Al-Ajai berkata, orang yang besar dua tulang rahangnya makan dengan ujung mulutnya. Maksudnya, wajahnya tidak suka. Bait syair tersebut ada dalam kumpulan syair-syair Rubah bin Al-Ajai. Ibnu Ishaq berkata, Allah Ta'ala juga menurunkan ayat. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak iain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak iain hanyalah perkataan manusia. Al-Mudassir 23-25. Allah Ta'ala juga menurunkan ayat tentang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau bawa dari Allah Ta'ala, orang-orang yang merencanakan tuduhan-tuduhan terhadap beliau, dan terhadap apa yang beliau bawa dari Allah Ta'ala. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Al-Hijr, 90-93. Ibnu Hisham berkata, kata tunggal izin ialah izah. Orang-orang Arab mengatakan, atzauhu, maksudnya mereka membagi-baginya. Rubah bin Al-Ajai berkata, agama Allah itu tidak bisa dibagi-bagi. Bait di atas adalah bagian dari syair-syair Rubah bin Al-Ajai.
Ibnu Ishaq berkata, kemudian orang-orang Quraisy menceritakan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu kepada orang-orang yang mereka temui. Jadi sejak musim haji tahun itu, orang-orang Arab mengetahui persoalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbincangan tentang beliau menyebar ke seluruh negeri Arab. Harapan dan kecaman. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Talib khawatir orang-orang Arab dalam jumlah besar akan bersatu dengan kaumnya, maka ia membuat syair. Dalam syairnya, ia meminta perlindungan dengan kesucian Makkah, dan kedudukan dirinya di dalamnya, serta menaruh harapan kepada tokoh-tokoh kaumnya. Ia jelaskan kepada mereka dan orang-orang selain mereka dalam syairnya, bahwa ia tidak menyerahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak meninggalkannya selama-lamanya hingga ia mati karenanya. Abu Talib berkata dalam syairnya, ketika aku lihat tidak ada cinta pada orang-orang tersebut, sungguh mereka telah memutus semua ikatan dan jalinan, sungguh mereka telah terang-terangan memusuhi dan mengganggu, sungguh mereka telah bersekutu dengan kaum-kaum lain, berburuk sangka kepada kami di belakang kami, mereka menggigit jari jemari mereka karena marah, aku menyabarkan diri dalam menghadapi mereka dengan tombak yang murah hati, dengan pedang tajam hadiah para raja. Aku hadirkan kaumku dan saudara-saudaraku di samping Ka'bah, aku pegang kain Ka'bah dengan semua kerabat. Berdiri bersama menghadap batu besarnya, Hajar Aswad. Di tempat di mana di dalamnya semua orang nafil menyelenggarakan persekutuannya, perjanjiannya. Di tempat di mana di dalamnya, orang-orang Asy'ari menghentikan unta-unta mereka di tempat lokasi perzinahan Isaf dengan Nel. Dengan membuat tanda di lengan unta atau di pangkal ekornya dengan menahannya di antara As-Sadis dan Bazil. Anda lihat hiasan kerang, batu pualam, dan hiasan di leher-leher unta, dan itu semua menempel padanya seperti tanda kurma. Aku meminta perlindungan kepada Tuhan manusia dan semua pencela kami dengan jahat dari orang yang bertahan dalam kebatilan. Dari musuh tersembunyi yang membawa aib untuk kami, dari pengikut agama selagi kita tidak berubah. Dari patung Saur, dan orang yang menggantinya dengan patung Sabir, serta dari pembuat mantra untuk naik ke Hira, dan Nazi. Aku berlindung diri dengan Baitullah, dan hak Baitullah dari kabilah Makkah dengan Allah, dan sesungguhnya Allah tidak pernah lengah dengan Hajar Aswad ketika mereka menyentuhnya. Jika mereka mengelilinginya pada pagi hari dan petang hari. Dengan tempat pijakan Ibrahim di batu yang haluslah menginjaknya dengan kakinya tanpa sandal. Aku berlindung diri kepada Allah dengan dua jarak antara Marwah dengan Safa, dengan patung-patung yang ada di antara keduanya. Dengan orang yang mengunjungi Baitullah dari semua pengendara, semua orang yang bernazar dan semua pejalan kaki. Aku berlindung diri kepada Allah dengan masyar yang jauh ketika mereka datang kepadanya dengan berjalan cepat ke tempat berkumpulnya kabilah-kabilah. Aku berlindung diri kepada Allah dengan persinggahan mereka di atas gunung pada petang hari. Mereka mengangkat dada-dada unta dengan tangan-tangan mereka. Aku berlindung diri kepada Allah dengan seluruh malam dan rumah-rumah di Mina. Apakah di atas Mina terdapat wanita dan rumah? Aku berlindung diri kepada Allah bersumpah dengan Arafah jika kuda-kuda pilihan melintasinya. Dengan cepat seperti mereka lari karena terkena air hujan. Aku berlindung diri kepada Allah dengan batu besar ketika mereka pergi ke sana. Mereka pergi ke sana dengan menghadapkan kepala ke saluran air. Aku berlindung diri kepada Allah dengan kindah ketika mereka membawa kerikil-kerikil pada sore hari. Mereka dipandu jamaah Haji Bakar bin Wail. Aku berlindung diri kepada Allah dengan dua sekutu yang memegang erat-erat apa yang keduanya telah sepakat. Keduanya membuang belas kasihan para mediator. Aku berlindung diri kepada Allah dengan penghancuran mereka terhadap tombak yang berwarna coklat, ternaknya, dan anak kucingnya. Penghancuran mereka yang cepat secepat laju burung unta yang kencang larinya. Adakah tempat berlindung bagi orang yang meminta perlindungan setelah ini semua? Adakah pencela dan peminta perlindungan yang bertakwa kepada Allah? Kami disuruh mentaati perintah musuh. Ah, seandainya pintu-pintu Turki dan Kabul tertutup untuk kami demi Baitullah, kalian telah berdusta, kami tinggalkan Makkah karena perintah kalian itu sangat kacau. Demi Baitullah, kalian telah berdusta, jika Muhammad diambil dari kami maka kami akan menikam karenanya, berjuang untuknya kami mengambilnya hingga kami gugur di sekitarnya. Hingga kami lupa kepada anak-anak dan istri-istri. Dan hingga kaum bangkit dengan senjata kepada kalian seperti bangkitnya perawi di tanah Het. Dan hingga kami melihat pendendam itu mati dengan dendamnya kita, demi Allah, jika apa yang aku lihat semakin membesar pasti pedang-pedang kami bercampur dengan para pemimpin dengan perlindungan pemuda seperti Bintang dan pemimpin saudaraku yang jujur, pelindung nilai, dan pemberani selama berbulan-bulan, berhari-hari, dan setahun penuh serta musim haji tahun depan. Tidaklah satu kaum, semoga engkau tidak mempunyai ayah meninggalkan pemimpinnya yang melindungi kehormatan. Tidak lain karena keburukan mereka dan penyerahan persoalan mereka kepada selain pemimpinnya.
Pemimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut putih dan awan dimintai air hujan dengan wajahnya. La pemelihara anak-anak yatim dan pelindung wanita-wanita janda orang-orang lapar dan Bani Hashim berlindung kepadanya dengannya, mereka berada dalam rahmat dan nikmat. Aku bersumpah, sungguh Asid dan Bakrah telah membuat kami marah, keduanya telah memotong kami untuk dimakan. Utsman dan Kunfus, keduanya tidak sayang kepada kami, justru keduanya taat kepada kabilah-kabilah tersebut. Keduanya taat kepada Ubay dan kepada anak Abdu Yakhuts, keduanya tidak melindungi kami karena termakan ucapan seseorang ini sama seperti yang kami terima, dan Subayyi dan Naufal semuanya berpaling dan tidak ramah. Jika keduanya ditemukan atau Allah menangkap salah satu dari keduanya, maka kami takar untuknya satu sa, dengan ukuran sa, penakar dialah Abu Amr, kemarahan kami. Membuatnya berbicara dengan batil kepada pemilik kambing dan unta, lah memperbincangkan kami dengan batil secara diam-diam di setiap sore dan pagi. Hai Abu Amr, silahkan bicara tentang kami dengan batil, kemudian tipulah dia bersumpah dengan Allah kepada kita bahwa dia tidak berkhianat kepada kita. Ya, Anda lihat dia bertindak seperti itu dengan terang-terangan tanpa tabir. Apakah kemarahan kami membuat sempit baginya semua dataran tinggi di bumi di antara gunung-gunung dan istana-istana? Tanyakan kepada Abu Al-Walid, apa yang engkau berikan kepada kami karena ulahmu berpaling dari kami seperti seorang penipu. Sebelum ini, engkau orang yang pendapatnya diikuti mencintai kami, dan bukan orang bodoh. Sedang Utbah, jangan dengarkan perihal kami ucapan musuh yang tersembunyi, seorang pendengki, pendusta, pembenci, dan penyimpan permusuhan di dadanya. Abu Sufyan melewati kami dengan berpaling. Peras seperti jalannya pemimpin besar. Lari ke Najd dan airnya yang sejuk. La menduga bahwa aku tidak lupa kepada kalian. La memberitahu kami seperti layaknya seorang penasihat, bahwa ia mencintai kami, padahal ia menyembunyikan permusuhan di hatinya. Hai Mut'im, aku tidak mentelantarkanmu pada perang Najdah, aku tidak meninggalkanmu pada saat-saat genting. Aku tidak meninggalkanmu pada saat musuh bebuyutan datang kepadamu, musuh-musuh yang ahli debat di antara musuh-musuh yang jago debat. Hai Mut'im, sesungguhnya mereka hanya memuliakanmu di kampungmu. Sungguh, jika aku menang, aku tidak membiarkanmu lolos. Semoga Allah menghukum Abdu Syams dan Naufal karena tindakannya kepada kami dengan hukuman yang menyakitkan di dunia dan akhirat. Dengan timbangan yang adil yang tidak mengurangi sebutir gandum pun, ia mempunyai saksi dari dalam dirinya yang tidak zalim. Sungguh lemah akal kaum yang memecah belah kami, yaitu Bani Klaf dan Al-Gayatil. Kami orang-orang pilihan dari Jauh bint Hashim dan anak keturunan Qusay dalam persoalan-persoalan penting Saham dan Mahzum, mereka membantu dan berkumpul untuk memusuhi kami dengan semua orang bodoh dan orang yang tidak dikenal. Hai Abdu Manaf, kalian orang-orang terbaik di kaum kalian. Oleh karena itu, jangan menyertakan penyusup ke dalam persoalan kalian. Aku bersumpah, sungguh kalian lemah tidak berdaya. Kalian membawa persoalan yang menyalahi persendian. Sebelum ini kalian adalah kayu bakar periuk, tapi sekarang kalian menjadi pencari kayu bakar periuk dan cerek. Silahkan Bani Abdu Manaf durhaka kepada kami, mentelantarkan kami dan membiarkan kami di benteng-benteng. Kami adalah kaum yang akan balas dendam atas ulah kalian terhadap kami, dan kalian akan mendapatkan perang dahsyat dari kami. Orang-orang yang berada di kabilah Luwai bin Ghalib, mereka diusir kepada kami oleh pemimpin-pemimpin yang pemberani, dan kabilah Qusay adalah orang-orang terjelek yang menginjak kerikil. Kalian adalah orang yang paling hina di antara orang yang tidak mengenakan sandal dan orang yang mengenakan sandal di Ma'at. Katakan kepada Qusay, bahwa persoalan kami akan tersebar luas, dan beri dia kabar gembira berupa kehinaan sepeninggal kami. Jika bencana besar terjadi di Bani Qusay pada suatu malam, maka kami tidak melindungi mereka di jalan-jalan. Jika mereka orang-orang benar di rumah-rumah mereka, pasti kami sedih di samping wanita-wanita yang mempunyai anak-anak kecil. Semua orang yang telah kami anggap sebagai teman dan keponakan, ternyata pada akhirnya kami tidak mendapatkan manfaat pada mereka kecuali beberapa orang dari Bani Kilab bin Murrah. Mereka bersih dari durhaka dan sikap cuek terhadap kami, hingga akhirnya petaka menimpa mereka dan persatuan mereka menjadi pecah belah, dan semua orang yang zalim dan bodoh merasa letih memusuhi kami. Dulu kami mempunyai kolam air di tempat mereka. Dulu kami kikir kepada Ghalib dan para pemimpin. Pemuda-pemuda dari Al-Mutayyibin, yang memakai parfum, dan Hashim adalah seperti pedang-pedang putih di antara tangan-tangan yang mengkilap. Mereka tidak melancarkan permusuhan, dan tidak menumpahkan darah, serta tidak bersumpah kecuali terhadap kabilah-kabilah yang jahat dengan pukulan di mana anak-anak muda di dalamnya, seperti awan hitam di atas potongan-potongan daging. Keturunan budak yang dicintai adalah Bani Juma Ubaid bin Akil. Namun kami adalah keturunan mulia bagi para pemimpin mereka karena mereka, orang-orang menangis.
Sebaik-baik keponakan kaum yang tidak didustakan adalah Zuhair lah pedang tajam di antara anak-anak yang baru lahir lah lebih harum dari aroma yang wangi. Lah bernasabkan kepada asal-usul di arena kejayaan aku bersumpah bahwa aku menahan marah kepada Ahmad dan saudara-saudaranya sebagai kebiasaan seorang pecinta sejati di dunia masih ada keindahan bagi penghuninya. Dan perhiasan bagi orang yang dilindungi. Pemilik semua persoalan adakah manusia yang seperti dia, Muhammad? Jika kelebihannya ditimbang dengan para pemimpin yang ada. Lah lembut, bijak, adil, dan tidak gegabah lah berpihak kepada Tuhan yang tidak lengah terhadap dirinya. Demi Allah, seandainya aku tidak mendatangkan celaan yang ditujukan kepada nenek moyang di ruang-ruang pertemuan, pasti mengikutinya, Muhammad, dalam semua kondisi sepanjang zaman dengan serius dan tidak bersenda gurau. Sungguh, mereka telah mengetahui bahwa anak kami tidak pantas didustakan di kalangan kami lah tidak mengatakan perkataan yang batil. Kemudian Ahmad di kalangan kami menjadi orang terhormat kekuasaan raja tidak mampu mencapai derajatnya. Aku arahkan simpatiku kepadanya dan menjaganya. Aku lindungi dia dengan memberikan tempat perlindungan dan orang-orangku kemudian dia didukung Tuhan manusia dengan pertolongannya Allah memenangkan agama yang kebenarannya bukan kebatilan orang-orang mulia dan tidak bengkok, telah dia bimbing kepada kebaikan mereka orang-orang berjiwa besar dan terhormat. Jika di antara kabilah Ka'ab dengan kabilah Luwai terdapat hubungan pasti hubungan tersebut akan putus pada suatu hari. Ibnu Hisham berkata, itulah riwayat yang benar tentang syair Abu Talib, namun sebagian pakar syair tidak mengakui sebagian syair tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta air hujan untuk penduduk Madinah dan harapan beliau kiranya Abu Talib masih hidup. Ibnu Hisham berkata bahwa orang yang aku percayai berkata kepadaku, penduduk Madinah mengalami kekeringan, kemudian mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengeluhkan kondisi yang mereka alami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar dan meminta air hujan untuk mereka. Tidak lama berselang, hujan turun kepada mereka dan orang-orang melaporkan banjir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, sekitar kami, dan tidak di atas kami." Seketika itu juga mendung tersingkap dari Madinah dan hujan di sekitarnya menjadi rintik-rintik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Abu Talib melihat kejadian ini, pasti ia senang sekali." Beberapa sahabat bertanya kepada beliau, "Sepertinya engkau menginginkan syair Abu Talib." Pemimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut putih dan awan dimintai air hujan dengan wajahnya. Ia pemelihara anak-anak yatim dan pelindung wanita-wanita janda. Beliau bersabda, "Ya, betul." Penjelasan nama-nama yang disebut Abu Talib dalam syairnya. Ibnu Ishaq berkata, Al-Gayatil berasal dari Bani Saham bin Amr bin Husais. Abu Sufyan adalah anak Harb bin Umayyah. Mutim adalah anak Adi bin Naufal bin Abdu Manaf. Suhair adalah anak Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum dan ibunya adalah Atikah binti Abdul Muthalib. Ibnu Ishaq berkata, Asid dan Bakra adalah Itab bin Asid bin Abu Al-Ish bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay. Usman adalah anak Ubaidillah, saudara Talah bin Ubaidillah at-Taimi. Kunfus adalah anak Umair bin Jutan bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Abu Al-Walid adalah Utbah bin Rabi'ah. Ubay adalah Al-Akhnas bin Syarik as-Sakafi, sekutu Bani Zuhroh bin Kilab. Ibnu Hisham berkata, ia dinamakan Al-Akhnas, karena ia tidak ikut perang Badar. Nama aslinya adalah Ubay dan berasal dari Bani Daj, yaitu Ilaj bin Salamah bin Auf bin Uqbah. Al-Aswad adalah anak Abdu Yakhuts bin Wahbe bin Abdu Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Subaihi adalah anak Khalid, saudara Al-Harts bin Fir. Naufal adalah anak Huwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Naufal ini adalah anak Ai Adawiyah dan termasuk setan-setan Quraisy. Dialah yang mengikat Abu Bakar As-Siddiq dan Talah bin Ubaidillah dalam satu tali ketika keduanya masuk Islam. Oleh karena itu, Abu Bakar dan Talah bin Ubaidillah dinamakan Al-Qarinaini. Naufal dibunuh bin Abu Talib di Perang Badar. Abu Amr adalah Qurazah bin Abdu Amr bin Naufal bin Abdu Manaf. Kaum yang dimaksud adalah Bani Bakar bin Abdu Manat bin Kinanah. Nama-nama itulah yang disebutkan Abu Talib dalam syairnya. Perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebar di luar Makkah. Ibnu Ishaq berkata, ketika informasi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebar luas ke kalangan orang-orang Arab dan menembus banyak negeri termasuk Madinah. Tidak ada satu pemukiman di Arab yang lebih mengetahui perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan dari pemukiman Al-Aus dan Al-Khazraj. Mereka mendengar informasi tentang beliau dari rahib-rahib Yahudi. Rahib-rahib Yahudi adalah sekutu-sekutu mereka, dan tinggal bersama di negeri mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi agenda pembicaraan di Madinah dan mereka membicarakan konflik yang terjadi antara beliau dengan orang-orang Quraisy, maka berkatalah Abu Qais bin Al-Aslat, saudara Bani Waqif. Syairnya secara lengkap dimuat di sub pembahasan nasab Abu Qais bin Al-Aslat.
Nasab Abu Qais bin Al-Aslat. Ibnu Hisham berkata, Ibnu Ishaq menasabkan Abu Qais di sini kepada Bani Waqif, padahal nasabnya dalam hadits tentang gajah kepada Hatmah, karena di Arab bisa jadi seseorang menasabkan dirinya kepada nasab saudara kakeknya yang lebih terkenal. Ibnu Hisham berkata bahwa Abu Ubaidah berkata kepadaku bahwa Al-Hakam adalah anak Amr Al-Ghifari dari anak keturunan Nuwailah, saudara Ghifar yaitu Ghifar bin Mulail. Nuwailah adalah anak Mulail bin Zamrah bin Bakar bin Abdumanat. Mereka berkata bahwa Utbah adalah anak Ghazwan As-Sulami, padahal ia anak Mazin bin Mansur. Sulaim adalah anak Mansur. Ibnu Hisham berkata, jadi Abu Qais bin Al-Aslat berasal dari Bani Wail. Wail, Waqif, dan Hatmah adalah satu saudara dari Al-Aus. Ibnu Ishaq berkata, Abu Qais yang mencintai Quraisy, mempunyai ikatan kekeluargaan dengan mereka, beristrikan Arnab binti Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan menetap di kalangan orang-orang Quraisy hingga bertahun-tahun bersama istrinya mengucapkan syairnya. Dalam syairnya, Abu Qais bin Al-Aslat mendewa-dewakan kehormatan Quraisy, melarang Quraisy terlibat perang di Makkah, memerintahkan mereka menahan diri dari menyerang sebagian yang lain, mengingatkan kelebihan mereka dan mimpi-mimpi mereka, memerintahkan mereka menahan diri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan nikmat Allah pada mereka, dan perlindungannya terhadap mereka dari pasukan gajah. Hai pengembara, perlihatkan dan sampaikan suratku kepada anak-anak Luwai bin Ghalib. Suat tersebut sebagai utusan dari orang yang mengkhawatirkan konflik kalian dari jauh, ia sedih dan lelah karena memikirkannya. Sungguh, aku lupa daratan jika sedih. Oleh karenanya, aku tidak dapat memenuhi kebutuhanku. Aku menjadikan kalian ke dalam dua kelompok. Setiap kelompok mempunyai pendukung di antara penyulut api dan pencari kayu bakar. Aku memintakan perlindungan untuk kalian kepada Allah dari keburukan perbuatan kalian dan dari keburukan kekejaman kalian dan konflik kalian. Memperlihatkan akhlak dan bisikan jahat adalah seperti menembus lubang yang menyakitkan. Ingatkan mereka kepada Allah sejak awal. Keledai saja jika ia memasuki tanah haram Makkah, ia merasa aman. Katakan pada mereka bahwa Allah pasti memberlakukan hukumnya. Tinggalkan perang, kami pasti pergi dari kalian ke tempat-tempat yang khas. Jika kalian melepaskan perang, maka kalian melepaskannya dalam keadaan hina. Perang membinasakan orang-orang jauh dan orang-orang dekat. Perang memutus sanak keluarga dan membunuh bangsa. Perang memotong-motong tulang punggung dan melemahkan kalian pada saat perang. Kalian mengganti pakaian mewah dengan pakaian perang. Kalian mengganti minyak kasturi dan kapur barus dengan baju besi seolah-olah baju besi itu menjadi sebuah petaka. Jagalah din kalian dan janganlah kalian terperangkap dalam perang. Janganlah kalian terjebak dalam kolam, danau, dan aliran air. Perang berdandan untuk orang-orang kemudian mereka melihatnya ternyata dia seperti nenek yang lanjut usia. Perang membakar orang lemah dan menguar orang-orang terhormat dengan membawa kematian yang tidak meleset ke orang lain. Tidakkah kalian tahu apa yang terjadi di perang Dahis? Pikirkanlah. Atau apa yang terjadi di perang Hatib? Betapa seringnya perang merugikan orang mulia yang ditokohkan terhormat, dan tamunya tidak pernah merasa rugi. Abu Tungkunya besar, dan jasanya dipuji. Ia mempunyai pembawaan yang berah dan mulia, dan mempunyai air yang dituang di naungan. Seolah-olah angin timur dan selatan memberitakan perihal dirinya. Hari-hari perang akan diceritakan orang yang benar-benar berilmu kepada kalian. Ilmu yang sesungguhnya ialah ilmu berdasarkan pengalaman. Juallah tombak dan ingatlah kalian hari perhitungan kalian karena Allah adalah sebaik-baik penghitung. Dia pemilik manusia kemudian memilih satu agama. Kalian tidak mempunyai pengawas selain pemilik bintang-bintang. Kerjakan untuk kami agama yang lurus. Kalian adalah tujuan bagi kami karena kalian telah mendapat petunjuk dengan seorang pemimpin. Kalian bagi manusia lain adalah cahaya dan pelindung. Kalian memimpin, sedang mimpi-mimpi itu tidak jauh. Jika manusia mendapatkan permata, kalian adalah pusat saluran air dan orang-orang agung. Kalian lindungi badan-badan yang mulia dan terhormat. Nasabnya luhur dan tidak tercela. Orang-orang miskin melihat rumah kalian. Mereka kumpulan orang-orang lapar yang berhasil mendapatkan orang dermawan. Sungguh kaum-kaum itu telah mengetahui bahwa tokoh-tokoh kalian dalam semua kondisi adalah manusia terbaik. Pendapatnya paling mulia, dan sunnahnya paling agung. Ucapannya paling benar di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu, berdirilah, berdoalah kepada Tuhan kalian. Sentuhlah hang-hang Ka'bah di antara gunung-gunung, maka kalian mempunyai nikmat yang besar di Ka'bah. Di pagi hari ketika Abu Yaksum Abrahah datang membawa pasukan-pasukannya ada di dataran rendah, dan pasukan pejalan kakinya di puncak gunung-gunung, maka ketika pertolongan dari pemilik Arasy datang kepada kalian, mereka diusir tentara-tentara Allah. Ada yang terbunuh karena badai dan karena terkena lemparan batu oleh burung. Mereka lari kocar-kacir.
dan tidak pulang kepada keluarganya, orang-orang Habasyah kecuali dalam keadaan dibalut. Jika kalian mati, maka matilah kami, dan musim-musim haji yang selama ini dihidupkan di Makkah. Ini adalah ucapan orang yang tidak bohong. Perang Dahis dan Al-Ghabra. Ibnu Hisham berkata, adapun ucapannya, tidakkah kalian tahu apa yang terjadi di Perang Dahis? Maka Abu Ubaidah An-Nahwi berkata kepadaku bahwa Dahis adalah kuda milik Abs bin Zuhair bin Jazimah bin Rawahah bin Rabiah bin Al-Harits bin Mazin bin Kutayyah bin Abs bin Bagis bin Raits bin Gatafan. Kuda tersebut diadu dengan kuda milik Hujaifah bin Badr bin Amr bin Zaid bin Juwayyah bin Lauzan bin Salabah bin Adi bin Fazarah bin Zubyan bin Bagis bin Raits bin Gatafan. Kuda Hujaifah tersebut bernama Al-Ghabra. Dalam perlombaan tersebut, Hujaifah menyelinap kepada kaum, dan menyuruh mereka memukul wajah kuda Dahis jika mereka melihatnya tiba lebih awal. Kuda Dahis tiba lebih cepat, kemudian mereka memukul wajahnya. Sedang kuda Al-Ghabra datang belakangan. Ketika penunggang kuda Dahis telah tiba, ia memberitahu Qais tentang kejadian yang menimpa kuda Dahis. Mendengar informasi tersebut, saudara Qais, Malik bin Zuhair bangkit dan memukul wajah kuda Al-Ghabra. Pada saat yang sama Hamal bin Badr berdiri lalu memukul Malik. Abu Al-Junaid Al-Absi bertemu dengan Auf bin Hujaifah lalu membunuhnya. Seseorang dari Bani Fazarah bertemu dengan Malik kemudian membunuhnya. Hamal bin Badr, saudara Hujaifah bin Badr berkata, kita bunuh Malik dengan Auf. Itulah pembalasan kami. Jika kalian meminta selain kebenaran kepada kami, mereka menyesal. Syair di atas adalah sebagian dari syair-syair Hamal bin Badr. Ar-Rabi bin Ziyad Al-Absi berkata, apakah setelah terbunuhnya Malik bin Zuhair, maka para wanita mengharapkan hasil akhir yang suci? Bait di atas ialah sebagian dari syair-syair Ar-Rabi bin Ziyad. Perang pun meledak antara Abs melawan Farah. Pada perang tersebut, Hujaifah bin Badr dan saudaranya, Hamal bin Badr tewas. Qais bin Zuhair bin Jazimah berkata mengungkapkan kesedihannya atas kematian Hujaifah. Betapa banyak jagoan dipanggil sebagai jagoan, padahal ia bukan jagoan. Di Al-Haba'ah terdapat jagoan yang sudah terbukti kedikdayaannya. Oleh karena itu, tangisilah Hujaifah, karena kalian tidak akan diberi orang seperti dia kendati semua kabilah telah musnah, orang seperti dia tidak akan diciptakan. Bait di atas adalah potongan dari syair-syair Qais bin Zuhair. Qais bin Zuhair juga berkata, sesungguhnya anak muda Hamal bin Badr telah berbuat zalim dan akibat kezaliman ialah kebinasaan. Bait syair di atas adalah potongan dari syair-syair Qais bin Zuhair. Al-Harts bin Zuhair, saudara Qais bin Zuhair berkata, bukan kebanggaan yang aku tinggalkan di Al-Haba'ah, di sana Hujaifah terluka karena tombak. Bait syair tersebut ialah penggalan dari syair-syair Al-Harts bin Zuhair. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Qais mengirim kuda Dahis dan kuda Al-Ghabra, sedang Hujaifah mengirim kuda Al-Hatar dan kuda Al-Hanfa. Namun hadits pertama lebih benar. Hadits tersebut sangat panjang dan saya tidak ingin memutus hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Hatib. Ibnu Hisham berkata, adapun ucapannya, perang Hatib, maka yang dimaksud adalah Hatib bin Al-Harts bin Qais bin Haisyah bin Al-Harts bin Umayyah bin Muawiyah bin Malik bin Auf bin Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus. Hatib bin Al-Harts membunuh orang Yahudi yang bertetanggaan dengan Al-Khazraj. Kemudian pada suatu malam, Hatib bin Al-Harts ditemui Yazid bin Al-Harts bin Qais bin Malik bin Ahmar bin Haritsah bin Salabah bin Ka'ab bin Al-Khazraj bin Al-Harts bin Al-Khazraj yang biasa dipanggil Ibnu Fusum. Fusum adalah ibunya yang berasal dari kabilah Al-Kain bin Jasar dengan beberapa orang dari Bani Al-Harts bin Al-Khazraj, lalu mereka membunuh Hatib bin Al-Harts. Perang meledak antara Aus dan Al-Khazraj. Mereka berperang dengan sengit dan di akhir perang kemenangan diraih Al-Khazraj atas Al-Aus. Pada perang tersebut, Suwaid bin Samit bin Khalid bin Atiyah bin Haut bin Habib bin Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus terbunuh. Telah dibunuh Al-Mujadsir bin Zayad Al-Balwi yang nama aslinya Abdullah bin Zayad Al-Bakfi, sekutu Bani Auf bin Al-Khazraj. Pada perang Uhud, Al-Mujadsir bin Zayad keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Harts bin Suwaid bin Samit juga ikut perang Uhud. Ketika Al-Harts bin Suwaid melihat Al-Mujadsir lengah, ia membunuhnya sebagai pembalasan atas kematian ayahnya. Pembahasan hal ini akan saya ketengahkan pada tempatnya, insya Allah. Perang meledak lagi di antara mereka, namun saya tidak mengetengahkannya, karena pemaparan perang Dahis sudah cukup mewakilinya. Syair kecaman Hakim bin Umayyah kepada kaumnya karena memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, Hakim bin Umayyah bin Haritsah al-Auqas as-Sulami, sekutu Bani Umayyah yang telah masuk Islam berkata tentang kesepakatan kaumnya untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia orang terhormat dan ditaati kaumnya. Apakah orang yang mengatakan kebenaran itu berdiri di atas kebenaran? Apakah orang yang marah karena petunjuk itu mendengar? Apakah seorang pemimpin yang manfaatnya diharapkan keluarganya yang jauh dan dekat itu bisa mempersatukan?
Aku lepas tangan kecuali kepada wajah zat yang mempunyai angin. Aku tinggalkan kalian, selama masih ada orang yang menurunkan umbannya ke dalam sumur. Aku serahkan wajahku dan lidahku kepada Tuhan kendati aku mendapatkan serangan dari sahabat. Bab 54. Apa saja yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kaumnya? Gangguan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy semakin meningkatkan permusuhannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang masuk Islam bersama beliau. Mereka mengerahkan orang-orang gila untuk mendustakan beliau, mengganggu beliau, dan menuduh beliau sebagai penyair, penyihir, dukun, dan orang gila. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memperlihatkan perintah Allah, tidak menyembunyikannya, dan menampakkan apa yang tidak mereka sukai, menghina agama mereka, meninggalkan patung-patung mereka, dan tidak mengikuti kekafiran mereka. Hadits Abdullah bin Amr tentang gangguan yang paling berat dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata bahwa Yahya bin Urwah bin Az-Zubair berkata kepadaku dari ayahnya, Urwah bin Az-Zubair dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Urwah bin Az-Zubair berkata bahwa aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr, betapa seringnya engkau melihat orang-orang Quraisy mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena permusuhan terbuka yang mereka lakukan. Abdullah bin Amr berkata, pada suatu hari, aku hadir di pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh Quraisy. Mereka membahas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, kami merasa belum pernah bersabar sesabar kami terhadap persoalan orang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membodoh-bodohkan mimpi-mimpi kita, menghina nenek moyang kita, mencaci maki agama kita, memecah belah persatuan kita, dan mencela Tuhan-Tuhan kita. Sungguh, kita telah bersabar dalam menghadapi persoalan besar orang tersebut, atau seperti yang mereka katakan. Ketika mereka sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul. Beliau berjalan hingga menyentuh tiang Ka'bah, kemudian tawaf di Ka'bah. Ketika beliau berjalan melewati mereka, mereka menghina beliau dengan beberapa perkataan yang menyakitkan.